Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sobahal khair. Kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin. Anak soleh-soleha, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Begitu juga Bu Guru. Selalu berdoa agar kita sama-sama sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh dan soleha, kali ini kita akan belajar pelajaran fikih. Materinya yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja sih hal-hal yang membatalkan sholat? Sholat akan batal apabila melakukan salah satu hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Oke, kita akan mengetahuinya di pelajaran ini. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat diantaranya yaitu 1. Mengubah niat. Ya, kalau kalian mengubah niat sholat akan dapat membatalkan sholat ya. Yang kedua, terkena najis ya. Apabila kalian mukena atau sarungnya terkena najis, nah entah itu air pipis, entah itu kotoran hewan, nah maka sholatnya akan batal. Yang ketiga, berhadas kecil atau besar ya. Ketika kamu berhadas, nah lupa wudhu lagi, kemudian kamu sholat, nah dapat membatalkan sholat. Yang keempat, terbuka aurat. Nah ini bagi anak perempuan ya, kalau misalnya mukenanya terbuka, kelihatan rambutnya, nah auratnya kelihatan nih, misalnya kakinya, tangannya tidak tertutup rapat, maka akan membatalkan sholat. Yang kelima, berkata-kata dengan sengaja. Nah di sini ketika kalian sholat tidak sengaja nih kalian menyaut panggilan teman misalnya dengan sengaja, nah itu akan dapat membatalkan sholat. Yang keenam, bergerak yang bukan gerakan sholat lebih dari 3 kali dalam satu rukun. Misalnya kalian ketika sholat, garuk-garuk nih, garuk-garuk di tangan, garuk-garuk di kepala misalnya, garuk-garuk di badan misalnya, bergeraknya itu dalam satu rukun ada 3 kali, maka sholat kalian akan batal. Yang ketujuh, makan dan minum. Ketika kalian sudah memiliki wudhu dan akan sholat, nah ketika saat itu kalian dalam keadaan bersuci. Ketika kalian makan dan minum, maka wudhu kalian akan batal. Begitupun ketika kalian hendak melaksanakan sholat, maka sholat kalian batal secara otomatis. 8. Mendahului gerakan imam bagi makmum yang sholat berjamaah. Ketika kalian sholat berjamaah kepada ayah dan bunda, nah kamu melakukan gerakan mendahului imamnya, nah maka sholat kalian akan batal. Murtad. Nah, murtad di sini artinya keluar dari agama Islam. Ya. Kalau orang murtad tidak sah dalam melaksanakan sholat. Ya, baik. Kita akan mengetahui bacaan dan gerakan sholat. Yang pertama yaitu berdiri tegak menghadap kiblat. Ya,
kita sholatnya menghadap ke arah kiblat. Kiblat itu menghadap ke Ka'bah. Ya, kemudian disertakan dengan niat, ya. Niat dibaca di awal ya. Kemudian yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram bagaimana? Oke, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang keempat, bersedekap dengan membaca doa iftitah, yaitu doa pembuka. Bagaimana bunyinya? Oke, ada di buku ya, di buku paket. Silahkan kalian buka buku paketnya ya. Nanti selain kalian dengarkan penjelasan dari bu guru, kalian bisa lihat di buku paket. Bacanya bagaimana? Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu adalah bacaan doa iftitah atau doa pembuka. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Kalian sudah hafal ya surat Al-Fatihah? Jangan lupa dibaca. Lalu selanjutnya yang keenam, membaca salah satu surah pada Al-Quran. Di sini kalian bisa melakukannya membaca dengan Al-Ikhlas, An-Nas, dan surat yang kalian hafal lainnya. Ya, jangan lupa ketika bersedekap, tangan kita yang kanan ada di atas, yang kiri berada di bawah. Baik anak soleh, paham? Kita lanjut ya. Kemudian yang ketujuh, kita melakukan ruku. Nah, ruku itu seperti huruf L terbalik atau seperti angka 7 ya. Nah, itu harus sejajar antara kepala dan badan kita harus lurus. Kemudian jangan lupa tangannya juga tidak boleh dibengkokkan. Oke, selanjutnya yang ke-8. Yang ke-8 yaitu i'tidal. I'tidal itu bagaimana? I'tidal itu adalah bangun dari apa? Bangun dari ruku. Nah, bangun dari ruku. Bagaimana bacaannya i'tidal? Sami Allahu liman hamidah. Nah, seperti itu. Nah, dibaca deh doanya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, itu adalah bacaan i'tidal. Selanjutnya yang ke-7 yaitu sujud. Nah, sujud kalian sudah bisa ya. Nah, seperti ini gerakannya. Sujud, mencium tempat sujud yaitu sejadah kita. Oke, bagaimana bacaannya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dibaca sebanyak 3 kali. Oke, selanjutnya yang ke-10. Nah, selanjutnya yang ke-10 yaitu duduk antara 2 sujud. Nah, seperti ini. Bagaimana bacaannya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni
warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itu adalah bacaan duduk di antara dua sujud. Selanjutnya, duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Bagaimana duduknya? Nah, yang satu di bawah, kakinya lurus, yang satu ditekuk, ya. Nah, seperti itu gambarnya. Nah, bagaimana duduk tasyahud awal? Duduk tasyahud awal yaitu membaca tahiyat. Membaca tahiyat awal. Bagaimana bacanya? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, cukup sampai di situ ya, karena tasyahud awal. Selanjutnya yaitu yang ke-12, duduk tasyahud akhir. Bagaimana duduknya? Nah, duduknya yaitu sama seperti tadi, tapi agak miring ya, agak dimiringkan duduknya. Bacaannya bagaimana? Bacaannya seperti tasyahud awal, tapi kita nanti tambahkan ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu ya, sama seperti dari awal bacaan tasyahud awal, tapi kita tambahkan dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita tambahkan dari situ lagi ya, agar sampai ke bacaan fil alamina innaka hamidum majid. Oke, yang terakhir yaitu salam. Yang terakhir yaitu salam. Yang ke-13, salam kita lakukan gerakannya ke kanan terlebih dahulu. Tengoknya ke kanan dulu ya, baru ke sebelah kiri. Ya, anak soleh dan soleha, ingat jangan sampai salah. Kalau salah kalian sholatnya nanti bisa batal. Oke, yang selanjutnya yaitu nama-nama sholat fardu. Nama-nama sholat fardu, kita ada berapa anak soleh? Nama-nama sholat fardu benar, ada 5. Ya, sholat kita lakukan sehari semalam ada 5 waktu. Ya, yang pertama, sholat zuhur, jumlahnya 4 rakaat. Sholat asar, jumlahnya 4 rakaat. Sholat maghrib, jumlahnya 3 rakaat. Sholat isya, jumlahnya 4 rakaat. Sholat subuh, jumlahnya 2 rakaat. Ya, kalian pasti sudah bisa dan sudah pintar, karena di kelas 1 kalian juga sudah mempelajarinya, ya kan? Oke, kalian tentu sudah pintar semua. Oke anak soleh, terima kasih. Penjelasan cukup
Dari Bu Guru cukup sekian. Apabila kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Bu Guru. Oke, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.